Gua Gabut Review dan kali ini gua akan melakukan gaming test Honkai Star Rail lagi. Kenapa gua tes lagi? Karena baru-baru ini ada update baru yang memunculkan karakter baru, yaitu Castorize. Orang-orang bilang tuh efeknya itu berat banget, sampai bikin HP kentang menjerit banget lah. Makanya gua jadi penasaran banget buat ngetes Honkai Star Rail lagi di iQOO Z7 ini. Gua penasaran masih kuat apa kagak. Dan oke, untuk awalnya di sini baterai gua masih ada di kisaran 65%-an. Dan oke, langsung saja masuk ke dalam in-game-nya. Oke, dan sekarang gua sudah masuk ke dalam Honkai Star Rail. Dan di awal gua mulai ini, EVS-nya cuma dapat di kisaran 30-an EVS di map Amphoreus. Dan itu termasuk cukup berat sih sekarang mapnya ini. Dan untuk settingannya gua lupa bilang, ini settingannya ada di settingan rata kanan, hampir rata kanan lah. Cuma satu settingan doang yang gua gak pentokin lah. Dan ya, seperti yang gua perlihatkan di sini, semua settingannya udah dipentok kananin, kecuali settingan kualitas cahayanya. Karena kalau kualitas cahayanya dinaikin, waduh, langsung drop banget EVS-nya. Jomplang banget lah, langsung kerasa berat di iQOO Z7 ini. Oke, di sini gua udah pakai Castorize dan langsung saja kita tes battle-nya guys. Dan itu gua yakin EVS-nya bakal rendah banget sih di HP ini. Dan di sini gua udah pakai ultinya Castorize dan seperti yang kalian lihat EVS-nya dapat segitu aja, yaitu sekitaran 20-an EVS. Rendah banget EVS-nya. Untung ini game turn based ya, jadi nggak terlalu mementingkan jumlah EVS yang tinggi. Ini kan settingannya belum gua set di rata kananin banget, tapi EVS-nya udah 20-an aja. Dan di sini gua belum cukup puas, langsung saja gua lanjutin ke settingan yang dipentok kananin semuanya guys. Dan sekarang udah pentok kanan semuanya, dan seperti yang kalian lihat EVS-nya dapat di belasan doang cuy. 16-an EVS doang, anjir, berat banget ini. Jadi bisa dibilang Snapdragon 782G di iQOO Z7 udah gak kuat lagi buat bermain Honkai Star Rail di rata kanan. EVS-nya dapat belasan doang ini. Ini mah udah maksa banget HP-nya sih. Jadi gua nggak saranin banget main di rata kanan. Ini pun GPU-nya belum mengalami throttle dan EVS-nya udah serendah ini. Apalagi kalau udah ngalamin throttle sih gua pikir-pikir ini. Meski pakai cooler pun EVS-nya nggak akan jauh-jauh amat dari ini sih. Jadi udah nggak sanggup lagi HP ini. Dan sekarang gua akan majuin videonya untuk melihat peningkatan suhunya setelah bermain sekitar 10-15 menitan. Dan sekarang udah sekitar 10 menitan gua bermain Honkai Star Rail. Dan untuk temperatur baterainya udah naik di kisaran 40,7 derajat, yang sebelumnya itu suhunya ada di 38 Celcius derajat. Jadi kenaikan suhunya pelan-pelan sih, dan ya bisa gua bilang EVS-nya stabil di 20-an sampai 30-an EVS. Dan sekarang gua mau tunjukin EVS HP ini ketika berjalan-jalan di map barunya, yaitu map Amphoreus. Dan map ini bisa gua bilang berat banget sih. Jauh lebih berat daripada map yang ada sebelumnya. Bahkan menurut gua lebih berat dari map Penacony itu sendiri sih. Dan sekarang gua sudah ada di map Amphoreus, dan seperti yang kalian lihat EVS-nya drop banget tadi. Sempat 16-an EVS, dan ketika gua menghadap belakang EVS-nya langsung 40-an sih. Tapi pas gua hadapin ke sini, langsung turun EVS-nya. Dan ini settingannya belum rata kanan banget tuh. Pencahayaannya masih gua set di settingan tinggi aja. Kalau di set di sangat tinggi, EVS-nya lebih hancur lagi nih. Dapat di kisaran 18 sampai 20-an EVS. Dan sekarang gua lagi mau menuju ke tempat kolamnya sih. Di sini airnya bagus banget efeknya, dan gua pikir cukup berat sih. Terutama di sekitaran sini terdapat banyak NPC-nya. Dan untuk EVS-nya di sini dapat di kisaran 20-an EVS dengan settingan yang belum gua pentok kananin. Jadinya gua jadi penasaran banget kalau settingannya di pentok kananin. Jadi gua coba aja pentok kananin settingan pencahayaannya untuk melihat berapa EVS-nya. Dan sekarang setelah dipentok kananin settingannya, EVS-nya dapat di kisaran 20-an, bahkan sering drop di belasan EVS. Dan tuh kalian lihat CPU dan GPU-nya merah semua. Dan temperaturnya ada di 41-an derajat Celcius. Setelah bermain sekitar 15 menitan, dihitung dengan gameplay tadi waktu pakai Castorize. Dan ini bisa gua bilang
Cepat banget naik suhunya sih. 15 menit main anjir, tapi suhunya udah tembus segini aja. Dan kalau temperaturnya udah 43 derajat, otomatis GPU-nya bakal throttle sih selama gua pakai nih. Dan IPS-nya bakal lebih anjlok lagi dari sebelumnya sih. Untungnya ini settingannya ada di rata kanan. Jadi kalian kalau mau IPS yang lebih lancar lagi, tinggal turunin aja. Ini gua turunin settingannya ke settingan medium. Dan IPS-nya dapat di kisaran 35an IPS. Dan menurut gua ini masih berat sih ini. Settingan medium loh. IPS-nya dapat 30an doang. Itu gak beda jauh sama settingan yang hampir rata kanan tadi, yang dapat di kisaran 24an IPS. Tapi ya, oke lah. Dan ya, kira-kira begini kurva saat gua bermain tadi. IPS-nya dapat rata-rata 29 IPS, dan ini lonjakannya banyak banget sih ini. Tuh bergejolak banget sih selama gua main ini. Dan untungnya ini game turn based, jadi tidak terlalu mementingkan jumlah IPS-nya. Dan ya, begitu aja dulu untuk gaming test ini. Dan untuk baterainya, setelah gua bermain Honkai Star Rail tadi sekitar 20 menitan, ini baterainya udah sekitar di 45%-an. Dan itu boros banget sih. Dan ya, begitu aja dulu untuk video kali ini.